Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu berjalan menyusuri lorong apotek atau supermarket di bagian kesehatan anak, lalu merasa seperti sedang masuk ke toko permen? Warnanya cerah, bentuknya lucu-lucu, ada beruang, bintang, dinosaurus, dan semuanya menjanjikan satu hal, anak yang cerdas, tinggi, dan kebal penyakit. Haha, iya, aku tahu persis apa yang kamu maksud. Kadang sulit membedakan mana yang suplemen kesehatan dan mana yang camilan manis. Strategi pemasarannya luar biasa, ya, mereka tahu persis titik lemah orang tua, rasa cemas. Nah, itu dia, rasa cemas. Sepertinya itu inti topik kita hari ini. Kita sering dihantui pertanyaan, cukup nggak ya gizi anakku dari makanannya saja? Apalagi kalau si kecil lagi fase picky eater atau susah makan. Rasanya memberikan vitamin itu seperti membeli asuransi ketenangan pikiran. Tapi pertanyaannya, apakah polis asuransi ini benar-benar diperlukan? Atau kita cuma termakan iklan? Metafora yang menarik, asuransi ketenangan pikiran. Jawabannya sebenarnya tidak hitam putih. Tapi kalau kita lihat datanya, sebagian besar anak yang tumbuh kembangnya normal dan punya akses ke makanan bervariasi, sebenarnya tidak butuh multivitamin harian. Tubuh manusia, termasuk anak-anak, itu mesin yang sangat canggih dalam menyerap nutrisi dari makanan asli. Masalahnya, kita sering meremehkan kekuatan sepiring nasi dengan sayur bayam dan tempe, lalu mengagung-agungkan sebutir permen kenyal. Tapi tunggu dulu, realitanya kan tidak seindah itu. Banyak orang tua yang berjuang setengah mati cuman supaya anaknya mau buka mulut. Kalau anak cuman mau makan nugget ayam setiap hari selama seminggu, masa kita diam saja tanpa kasih suplemen? Bukankah itu berbahaya? Betul, itu skenario yang sangat umum. Tapi mari kita bedah sedikit. Memberikan multivitamin pada anak yang picky eater memang bisa menambal kekurangan mikronutrien jangka pendek. Itu fungsi daruratnya. Tapi, bahayanya adalah ketika orang tua merasa tugasnya sudah selesai. Dia sudah makan vitamin gummy-nya, jadi nggak apa-apa dia nggak makan sayur hari ini. Itu pola pikir yang menjebak. Vitamin suplemen itu ibarat kita membaca ringkasan buku di internet. Kita tahu plot utamanya, tapi kita kehilangan keindahan bahasanya, detail karakternya, dan nuansanya. Wah, dalam sekali perumpamaannya. Jadi maksudmu suplemen itu hanya ringkasan, sedangkan makanan utuh itu karya sastra lengkap? Tepat sekali. Dalam sebutir jeruk, misalnya, bukan cuma ada vitamin C, ada serat, ada fitokimia, ada air, dan ratusan senyawa bioaktif lain yang bekerja secara sinergis, dan belum tentu bisa ditiru oleh pabrik farmasi dalam satu tablet. Ketika kita mengandalkan suplemen, kita kehilangan orkestra nutrisi itu. Dan ada satu lagi, sisi gelap yang jarang dibahas, gula. Ah bener, vitamin anak zaman sekarang rasanya enak sekali. Terlalu enak malah. Itu masalah besar. Coba cek label kemasannya. Seringkali bahan pertamanya adalah sirup jagung atau gula sukrosa. Kita pada dasarnya sedang mengajarkan anak bahwa kesehatan itu rasanya manis. Ini membentuk psikologi makan yang kurang sehat ke depannya. Mereka jadi mengasosiasikan menjaga kesehatan dengan mengonsumsi sesuatu yang artifisial dan manis, bukan dengan makan brokoli atau apel yang segar. Itu poin yang mengerikan kalau dipikir-pikir. Kita sedang memprogram otak mereka. Tapi, apakah ada risiko medis langsung? Maksudku, kalaupun itu cuma permen mahal, Kit, paling ruginya di dompet saja kan? Atau bisa berbahaya bagi tubuh anak. Sayangnya, risiko medisnya nyata. Ada konsep yang disebut hipervitaminosis. Kita sering lupa bahwa vitamin itu terbagi dua, larut air dan larut lemak. Kalau vitamin C atau B, kelebihan sedikit mungkin akan dibuang lewat urin mahal-mahalin pipis saja istilahnya. Tapi vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, itu menumpuk di hati dan jaringan lemak. Serius? Jadi bisa overdosis vitamin? Sangat bisa. Dan karena bentuknya seperti permen, anak-anak sering menganggapnya camilan. Ada kasus anak yang keracunan vitamin A karena diam-diam menghabiskan setengah botol vitamin gummy karena rasanya enak. Gejalanya bisa dari mual, pusing, sampai kerusakan organ dalam kasus ekstrem. Jadi, anggapan lebih banyak lebih baik itu salah besar dalam dunia nutrisi. Waduh, ini peringatan keras buat kita semua yang sering menaruh botol vitamin sembarangan di meja makan. Tapi, supaya kita tidak terlalu pesimis, pasti ada dong kondisi di mana anak memang butuh suplemen. Tidak mungkin dokter meresepkan tanpa alasan. Tentu, kita tidak boleh anti-sains juga.
Ada kelompok anak tertentu yang wajib dapat suplemen. Contoh paling klasik adalah bayi yang minum ASI eksklusif seringkali butuh tambahan vitamin D, karena ASI sehebat-hebatnya ASI kandungannya vitamin D-nya tergantung paparan matahari ibunya, yang seringkali kurang. Atau anak dengan diet vegan ketat yang mungkin butuh B12. Dan tentu saja, anak yang didiagnosis anemia defisiensi besi. Tapi kuncinya di sini, ada diagnosa, ada kebutuhan spesifik, bukan sekadar biar sehat secara umum. Jadi kuncinya adalah spesifik ya, bukan pendekatan satu peluru untuk semua sasaran. Betul. Dan satu lagi yang menarik, tren memberikan vitamin ini sebenarnya mencerminkan pergeseran budaya kita. Kita hidup di era instan. Kita ingin solusi cepat. Memasak makanan seimbang itu butuh waktu, butuh effort, dan butuh kesabaran menghadapi drama meja makan. Memberikan pil itu butuh 2 detik. Kita sering menggunakan produk konsumsi untuk menutupi kurangnya waktu yang kita miliki. Itu menohok sekali. Rasanya seperti kritik sosial terselubung. Jadi sebenarnya, industri vitamin ini tumbuh subur di atas rasa bersalah orang tua yang sibuk. Bisa dibilang begitu. Kapitalisme sangat pintar memonetisasi rasa bersalah orang tua. Mereka menjual narasi bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan nutrisi tambahan terbaik. Padahal, mungkin orang tua yang baik adalah yang mau duduk 20 menit menemani anaknya mengeksplorasi rasa wortel rebus, meskipun awalnya dilepeh. Itu investasi yang jauh lebih mahal dan berharga daripada sebotol vitamin impor. Tapi jujur saja, menemani anak makan yang lagi GTM, gerakan tutup mulut, itu ujian kesabaran tingkat dewa. Kadang kita menyerah pada vitamin karena kita lelah, bukan karena kita tidak tahu. Aku sangat paham, dan tidak ada yang menyalahkan orang tua yang lelah. Poinnya adalah, jadikan vitamin sebagai jaring pengaman sementara, bukan fondasi utama. Jangan sampai keberadaan vitamin itu membuat kita berhenti berusaha mengenalkan makanan asli. Karena pada akhirnya, tidak ada pil ajaib yang bisa menggantikan edukasi pola makan. Anak perlu belajar tekstur, rasa asli, dan sinyal kenyang lapar. Pil tidak mengajarkan itu. Menarik. Kalau kita lihat ke masa depan, dengan teknologi pangan yang makin canggih, apakah menurutmu kita akan sampai di era di mana makanan asli jadi tidak relevan? Maksudku, kalau ilmuwan bisa memadatkan semua nutrisi ke dalam satu kubus kecil, apakah kita masih perlu makan apel? Pertanyaan filosofis yang bagus. Secara teknis, mungkin kita bisa bertahan hidup dengan kubus nutrisi itu. Tapi makan itu bukan cuma soal biokimia, kan? Makan itu soal sosial, budaya, dan kenikmatan. Ada aspek psikologis dalam mengunyah, mencium aroma masakan ibu, dan duduk bersama di meja makan. Kalau kita mereduksi makan hanya menjadi asupan bahan bakar, kita kehilangan sebagian dari kemanusiaan kita. Jadi, meskipun vitamin makin canggih, aku rasa, dan aku harap, apel asli akan tetap menjadi kemewahan tertinggi. Makan bukan sekadar bahan bakar, tapi ritual kemanusiaan. Aku suka itu. Jadi, sebelum kita tutup, apa saran konkretmu buat orang tua yang sekarang sedang memegang botol vitamin di satu tangan dan piring berisi brokoli di tangan lain? Simple saja. Taruh botol vitaminnya di lemari obat, bukan di meja makan. Gunakan hanya jika dokter menyarankan atau jika kamu tahu pasti diet anakmu minggu ini sangat buruk karena sakit atau traveling. Tapi, piring brokoli itu perjuangan utamanya. Jangan menyerah. Ajak anak masak, biarkan berantakan, dan jadilah contoh. Anak tidak akan makan sayur kalau orang tuanya cuma makan gorengan sambil menelan multivitamin. Lead by example ya, contoh nyata lebih kuat daripada instruksi. Tepat. Dan satu lagi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau anakmu sehat, aktif, dan tumbuh sesuai kurva, kemungkinan besar kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat tanpa perlu bantuan beruang kenyal itu. Tubuh anak itu lebih tangguh dari yang kita kira. Terima kasih, itu penutup yang sangat menenangkan. Kadang kita lupa untuk percaya pada proses alami tubuh. Sama-sama, mari kembali ke dasar. Makanan nyata, sinar matahari, dan tidur yang cukup. Itu suplemen terbaik yang gratis. Setuju. Baiklah, semoga obrolan ini membantu para orang tua di luar sana untuk lebih bijak memilah antara kebutuhan medis dan strategi marketing. Jangan lupa, kesehatan anak adalah maraton, bukan lari sprint yang bisa dimenangkan dengan jalan pintas. Benar sekali. Sampai jumpa di topik berikutnya, dan selamat menikmati makanan asli kalian. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel kami. Terima kasih.